Hola teman-teman penikmat film, gua cuma mau bilang satu hal dulu sebelum mulai. Ini film bikin gua meriang bukan karena seremnya, tapi karena nontonnya capek, serius. Padahal gua nonton dengan harapan tinggi, karena ini film disutradarai Tommy Dewo, orang yang sebelumnya ngasih kita film keren, punya gaya, punya nyawa. Tapi di Black Blood, semua itu hilang. Bahkan setan berjemput panjang yang lumayan serem itu nggak bisa nyelamatin film ini dari kebodohan dan cringe level tinggi. Saking kagetnya, gue sampai pengen nanya, Mas Tommy, ini film apaan anjay? Pulang nonton, kepala panas, badan meriang, hati pun tersiksa. Bener-bener kayak nonton horor yang disantet sama filmnya. Oke, jadi Black Blood ini disutradarai oleh Tommy Dewo dan diproduksi sama Hitmaker Studios. Studio yang kalau denger namanya aja, lo udah bisa nebak isinya. Santet, darah, ibu hamil, kutukan, dan pelakor. Udah kayak template warisan. Cerita berpusat pada pasangan Pram dan Rina, pasangan Jawa, tapi ngomongnya kayak orang Jakarta baru pulang dari les aksen. Rina dihantui sama sosok kakek misterius yang suka netesin liur serius ini. Dan tiap kali dia hamil, pasti keguguran. Katanya sih dia kena santet darah hitam. Santet yang nyerang darah dan keturunan. Sementara Pram, suaminya, tetap keras kepala, nggak percaya sama hal-hal mistis. Bahkan ketika istrinya udah setengah gila di teror tiap malam. Dan ya, kayak film Hitmaker pada umumnya, terornya muter-muter di situ aja. Santet, darah, perempuan hamil, anak diincar setan, terus diakhiri sama pertarungan absurd yang entah kenapa selalu melibatkan celurit, golok, atau pisau. Masalah utamanya bukan di idenya, karena premis kutukan keluarga ini sebenarnya menarik banget. Yang bikin film ini ambiar adalah eksekusinya. Bayangin aja, hampir 2 jam film ini muter-muter di tempat. Cerita muter-muter tanpa arah. Kita disuruh peduli sama karakter, tapi dialognya dangkal banget. Setiap ada kesempatan buat bikin momen emosional, malah diisi dengan omongan datar dan reaksi yang gak manusiawi. Dan jangan tanya soal logika, itu udah dilempar keluar dari jendela sejak menit 30. Pram sebagai suami rasional, nyebelin banget. Udah istrinya stres di teror tiap malam, masih aja bilang, udahlah, itu cuma halusinasi. Kayak bro, lo mau nunggu setannya ngirim surat resmi dulu baru percaya? Teror kakek cabulnya pun makin lama makin repetitif. Awalnya serem, lama-lama lebih mirip kakek-kakek cabul. Ceritanya template dan punya nyawa. Gua udah nonton semua film Hitmaker dari Rumah Dara, Racun Sangga, sampai Santet Segoro Pitu. Semuanya punya pola sama. Santet, dendam, darah, perempuan, nangis, pelakor, the end. Dan gua nonton ini di bioskop, duduk di baris tengah, berharap minimal ada sesuatu yang baru. Tapi tiap adegan muncul, gua bisa nebak. Nah, ini nih pasti setannya nongol. Tuh kan bener. Nah, ini dia yang paling penting. Serem gak sih filmnya? Serem sih. Kalau kamu takut sama efek suara-suara keras yang meledak-ledak di kuping. Karena hampir semua momen jump scare di sini cuma ngandelin suara. Kayak pintu kebanting, petir mendadak, atau teriakan yang tiba-tiba. Semuanya keras banget sampai gua mikir, ini bioskop atau konser metal? Efek makeupnya niat sih, setannya lumayan nyeremin, makhluk halusnya sebenarnya niat banget. Makeup, prostetik, sampai efek darahnya lumayan rapi. Tapi sayang gak ada satupun adegan yang nempel di kepala. Yang ada malah bosen karena bentuk terornya gitu-gitu aja berulang kali tanpa peningkatan tensi. Satu hal yang gak bisa gua pungkiri, Tommy Dewo jago bikin visual. Film ini kelihatan mahal. Sinematografinya rapi, pencahayaannya kuat, dan ton warnanya khas banget. Lembab, mencekam, tapi tetap artistik. Kalau cuma dilihat dari gambarnya, gue bisa kasih jempol. Tapi kalau ngomongin penyutradaraan, kayak kehilangan arah. Tempo filmnya lambat, build up-nya nggak solid, dan transisi antar adegannya kasar banget. Kadang film ini kayak lupa apa yang mau diceritain. Bahkan karakter penting kayak Mawar baru muncul di akhir film. Padahal kalau dari awal udah dikasih petunjuk, tensi ceritanya bakal jauh lebih hidup. Untungnya, Sarah Wijayanto masih jadi penyelamat film ini. Dia selalu punya aura misterius yang kuat, dan di babak ketiga, dia bener-bener jadi napas terakhir buat film yang udah hampir mati. Film ini sebenarnya punya struktur yang menarik di atas kertas. Ada misteri, ada santet, ada konflik rumah tangga, tapi semua itu kayak digoreng setengah matang. Babak awal dan tengah film cuma bolak-balik nanya,
Siapa dalang santetnya? Kenapa anaknya nggak bisa lahir? Kenapa Pram bego banget gak percaya istrinya? Karakter Pram ditulis bego banget, udah lihat istrinya diganggu tiap hari masih aja ngomong itu cuma mimpi, Rin. Bro, itu bukan mimpi, itu santet. Dan yang lebih lucu lagi pas dia udah tahu siapa dalangnya, bukannya langsung diselesaikan, malah pulang dulu lintas provinsi, baru balik lagi buat duel. Gua capek, sumpah. Titi Kamal dan Darius Sinathrya main aman banget. Gak jelek, tapi juga gak ninggalin kesan. Chemistry mereka datar, bahkan di momen tegang pun rasanya kayak dua orang syuting iklan obat flu. Baru di babak ketiga, film mulai nyala. Tommy Dewo akhirnya nunjukin taringnya. Ada duel antara Pram dan si pengirim santet, brutal, tebas-tebasan, dan surprisingly seru. Kayak lo nunggu film ini hidup lagi setelah 90 menit koma. Sebenarnya, GT Aireng punya niat baik. Produksinya niat, visualnya keren, dan idenya punya potensi besar buat jadi horor keluarga yang kuat. Tapi, semua itu ketutup sama naskah lemah, dialog cringe, dan formula yang udah dipakai ribuan kali sama Hitmaker Studios. Ceritanya datar, plot twistnya telat, dan semua jump scare terasa, ya Hitmaker banget. Suara keras, setan nongol, terus fade out. Gua udah bosen banget lihat film horor lokal yang resepnya selalu sama. Perempuan hamil, santet, darah, pelakor, dan teriakan keras. Mungkin udah saatnya film horor Indonesia berhenti ngandelin suara keras ulah serem. Kalau lo cuma pengen hiburan ringan dan gak mau mikir banyak, ya film ini masih bisa ditonton lah. Tapi kalau lo berharap dapat cerita horor yang punya makna dan arah jelas, ya siap aja kecewa. Film ini indah dipandang, tapi kosong di dalam. Dan parahnya bukan setannya yang menyeramkan, tapi gimana ceritanya ditulis. Anehnya, di tengah segala kekacauan itu, masih ada rasa hormat gue buat Mas Tommy Dewo. Karena dia tetap berani ngulik genre horor lokal. Walau kali ini, kayaknya tersesat di jalan santet. Getih Aireng bisa banget jadi film yang ngeri. Kalau aja skripnya lebih rapi dan karakternya digarap serius. Sayang banget, hasil akhirnya malah terasa kayak template film horor. Tapi gue tetap salut buat tim produksinya. Karena masih mau niat bikin film lokal dengan standar visual segini. Cuma tolonglah, lain kali, jangan cuma modal suara keras dan santet Jawa. Kita udah kenyang. Kalau lo cuma mau nonton horor ringan, yang gak perlu mikir, bolehlah. Tapi kalau lo berharap nonton karya kuat dari Tommy Dewo, ya siap-siap kecewa. Jadi gitu guys, Getih Aireng bukan film horor paling buruk, tapi jelas bukan yang terbaik. Kalau lo udah nonton, tulis di kolom komentar, apa lo juga ngerasa disantet sama cringe kayak gue? Atau justru ngerasa film ini underrated? Klik like kalau setuju, dislike kalau enggak, dan kirim doa terbaik buat Mas Tommy, biar film berikutnya balik ke jalur yang benar. Sampai ketemu di review selanjutnya. Dan ingat, kadang yang bikin takut bukan setannya, tapi penulis naskahnya. Bye-bye. Dope. Dope.